Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini Do It Yourself Travel ID. Kali ini kita sedikit update tentang progres di stasiun Bekasi. Progresnya sampai mana? Yuk kita lihat dari sisi sebelah barat stasiun. Nah, bisa dilihat nih sisi barat stasiun Bekasi. Saya menggunakan komuter lain tujuan stasiun Cikarang biar bisa turun di peron jalur 4 gitu. Pembangunannya cukup cepat ya teman-teman. Kemarin besi untuk atapnya belum terpasang semua. Sekarang alhamdulillah sudah terpasang walaupun atapnya belum ditutup. Tapi progresnya cukup cepat teman-teman. Cukup diapresiasi untuk pembangunannya. Nah, itu ada yang mulai ditandai di peron-peron lama. Di sebelah barat, peron sebelah baratnya. Yang untuk jalur barunya nih, yang paling sebelah selatan itu udah dipasang ya atapnya. Ini pekerja juga sedang membersihkan yang keramik yang sudah dipasang. Mungkin yang di sebelah barat ini diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, itu bisa dilihat belum dipasang atapnya yang sebelah utara, belum dipasang, masih hanya kerangkanya saja. Mungkin nunggu materialnya datang baru bisa dipasang, kemungkinan seperti itu. Kalau yang sebelah selatan udah tertutup semua, mungkin juga keramiknya sudah dipasang terlebih dahulu. Ini bisa dilihat nih peron yang untuk jalur baru, bisa dilihat di sini sedikit lebih tinggi dibanding yang jalur lama. Mungkin elevasinya disesuaikan dengan tinggi komuter lain yang cukup lebih tinggi dibanding peron yang sekarang. Itu cukup bagus biar kita tidak naik lagi. Yuk kita bergerak ke sisi sebelah timur atau ke bangunan utama stasiun Bekasi. Kita akan menuju ke bangunan utama stasiun Bekasi atau ke sisi sebelah timur. Peron 4 ini biasanya digunakan untuk kereta api jarak jauh. Nah, ini pemasangan keramiknya on progress ya teman-teman. Tapi di sisi sebelah tengah terlebih dahulu, di kanan kirinya mungkin nanti untuk dipaskan dengan pembatas peronnya. Ini yang ada blok-blok beton tuh, itu merupakan nanti pembatas nanti antar peron dan real gitu, seperti di stasiun Jatinegara dan stasiun baru lainnya. Jadi bukan keramik tapi besi beton seperti itu. Kita bisa lihat warna keramiknya kayaknya bukan putih seperti stasiun Jatinegara, kemungkinan merah marun atau abu-abu. Merah marun atau abu-abu teman-teman. Sepertinya merah marun, disesuaikan dengan warna tiangnya yang warna merah orange. Jadi biar sedikit berbeda dibanding stasiun yang lain, kayak Kranji mungkin warna kuning, ada yang warna biru, biar nggak bosen mungkin ya. Kalau stasiun Jatinegara dari tiang dan keramiknya itu full warnanya putih. Putih biasanya kesannya bisa lebih bersih sih. Tapi ya warna lainnya juga nggak masalah asal dijaga kebersihannya. Dan kita bisa lihat lebar peronnya ini kayaknya sedikit lebih kecil ya teman-teman dibanding stasiun Jatinegara atau stasiun yang lain. Peronnya lebih narrow, lebih sempit sedikit lebih sempit. Makanya tiang LHA-nya dibikin integrasi dengan atapnya karena
lebar peronnya kecil, apa kalau misalkan mesti menggunakan tiang sendiri akan lebih sempit lagi dan tiangnya bisa mengganggu penumpang untuk bergerak, apalagi kalau di tengah-tengahnya ada tiang lagi. Aduh, repot ya teman-teman. Mungkin kalau di Jatinegara tidak terintegrasi seperti itu karena ukuran lebar peronnya lebih lebar dibanding stasiun Bekasi ini. Ya nggak masalah, asal stasiunnya jauh lebih baik dibanding saat ini. Ini bangunan utama stasiun Bekasi ya teman-teman. Itu desainnya mirip sama persis ya, pasti dengan stasiun-stasiun yang lain. Mungkin sebagian kabel LA-nya bisa dilihat sudah terpasang mungkin, tapi belum disambung atau belum dialiri listrik karena masih adanya proses konstruksi. Jadi membahayakan apabila mungkin listriknya sudah dialiri. Mungkin nanti kalau sudah jadi semua. Nah, arsitektur bangunannya ini sama ya dengan stasiun-stasiun yang ada lintas double track, stasiun Kranji, stasiun Jatinegara, Pondok Kopi dan lainnya. Karena mengikuti desain dari Jika dan mirip-mirip stasiun-stasiunnya JR yang ada di Tokyo. Jadi memang modelnya sama. Peron Bekasi ini juga cukup panjang ya teman-teman, bisa dilihat tuh. Nah, kenapa sama? Karena jalur lain yang lain seperti Bogor dan lain sebagainya itu tidak dibiayai oleh Jika. Jadi bangunannya memang berbeda. Kalau ini mengikuti standar Jepang. Gitu. Nih eskalatornya juga udah terinstall, tapi belum bisa digunakan, baru dipasang. Ini bangunan lantai 2-nya, bangunan utama atau hall stasiunnya yang di atas itu sama seperti yang ada model-model di Jepang. Kita mendekati bangunan utama stasiun Bekasi. Jadi bangunan utamanya bisa dilihat itu tangga manualnya dibuat tidak curam, sedikit lebih landai biar naiknya mungkin nggak capek ya. Semakin jelas nih bangunan utamanya, memang mirip dengan stasiun-stasiun di jalur double track ini. Oh ya, nanti ada update juga di double track lintas dari stasiun Kranji hingga stasiun Bekasi. Pokoknya pantengin terus channel ini, jangan lupa subscribe. Kalau perlu lonceng belnya dibunyikan ya teman-teman, biar selalu update. Nah, ini juga nih alangkah baiknya sebenarnya eskalatornya tuh ke arah barat ya, ini kok ke arah timur. Jadi nanti apabila banyak penumpang yang ingin menggunakan eskalator, kita harus ke arah sebelah barat dulu, dimana sebelah barat ruangnya cukup sempit dibanding ruang sebelah barat timur tuh agak lebih sempit dan lebih kecil. Mungkin kita nggak tahu ya pertimbangannya apa ya, mungkin agar penumpang yang masih muda atau punya tenaga yang lebih bisa bergerak cepat bila menggunakan tangga manual. Karena kalau menggunakan eskalator, seperti kejadian di stasiun-stasiun ada eskalator lain seperti Tanah Abang, itu penumpang cenderung yang sebelah kanan itu untuk diam, harusnya sebelah kanan itu untuk bergerak langsung. Nah, mungkin PT Kereta Api memikirkan seperti itu, jadi banyak terhambat gitu. Kalau pemberangkatan tangga manual seperti ini jadi lebih cepat. Dan di timur juga ada peron yang disisakan sedikit, ya mungkin untuk pergerakan di eskalator nanti ya. Kalau apabila dibikin habis, nanti kita geraknya susah dong. Mungkin seperti itu. Dan di sebelah timur ini nanti juga ada lintasan kereta api di perlintasan di daerah Bulan-Bulan.
belum tahu nanti akan dibikin flyover ataupun underpass, belum ada kabar berikutnya nih. Kalau ada yang tahu bisa di kolom komentar, apakah nanti dibikin flyover ataupun dibikin underpass biar tidak mengganggu lalu lintas kereta api. Yuk kita bergerak di jalur utama stasiun Bekasi untuk peron barunya. Kalau bisa dilihat nih, jalur 3 ke jalur 4 tuh gapnya tuh lebar banget ya teman-teman. Mungkin nanti akan disesuaikan apabila pembangunannya sudah berjalan. Nah tuh gapnya tuh cukup jauh ya di stasiun Bekasi ini. Apa mungkin karena ada sungai di bawahnya atau gimana? Saya nggak tahu ya. Mungkin bisa teman-teman bisa komentar yang sering ke stasiun Bekasi. Ini rel untuk peron barunya memang sudah lama ya terpasang, sudah beberapa bulan yang lalu. Jadi nanti tinggal pasang wesel dan jadi tersambung dengan jalur utama yang sekarang masih beroperasi. Nah itu juga masih banyak rel-rel untuk sisa jalur baru stasiun Bekasi. Nah itu juga ada rel yang belum tersambung wesel, mungkin nanti dikasih wesel di situ jadi tersambung. Pastinya sih dipasang ya, nggak mungkin. Ini sudah double track. Nah, mungkin nanti ke sebelah baratnya jadi 3 lajur. Nah kemarin ada yang menanyakan di bawah flyover apakah ruangnya sempit. Kalau dari sini sih cukup lebar ya teman-teman. Nah cuma ini belum tersambung wesel aja. Nanti di tengahnya ini antara jalur ini ada rel baru lagi, jadi pas untuk 4 jalur. Jadi nggak usah khawatir apakah nanti di bawah flyover akan sempit. Kayaknya sih enggak ya. Oke ya teman-teman nih, kalau masih banyak kesalahan mohon dimaafkan. Pokoknya pantengin terus channel Do It Yourself Travel ID untuk update stasiun berikutnya. Kita lihat aja nanti ya. Pokoknya pantengin terus channel Do It Yourself Travel ID. Tidak hanya untuk update stasiun, tapi untuk bisa travel jalan-jalan di waktu yang sudah memungkinkan. Thank you, see you on next video. Bye-bye.